Dana darurat menipis, kebutuhan mendesak. Lalu muncul satu solusi cepat, pinjaman online. Cair dalam hitungan menit, tanpa jaminan, tanpa riba. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah pinjaman online itu halal dalam Islam, ataukah justru termasuk riba yang dilarang keras? Di era digital, pinjaman online atau pinjol menjadi fenomena besar di Indonesia. Banyak yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tetapi tidak sedikit pula yang ilegal. Kemudahan akses membuat masyarakat tergiur. Cukup unggah KTP, isi data, dan dana langsung cair. Namun, masalahnya muncul ketika tagihan membengkak, bunga tinggi, denda keterlambatan, bahkan cara penagihan yang tidak manusiawi. Sebagai seorang Muslim, kita tidak hanya bertanya, apakah ini legal, tetapi juga apakah ini halal? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat lain, Surah Al-Baqarah ayat 278-279, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Dan jika tidak, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka. Ancaman ini menunjukkan bahwa riba bukan sekedar dosa biasa, tetapi dosa besar. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam praktik riba mendapatkan ancaman. Maka pertanyaannya, apakah sistem pinjaman online hari ini termasuk dalam kategori riba? Dalam fikih muamalah, pinjaman disebut akad qard, yaitu memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama. Rukun qard ada 4, pemberi pinjaman, peminjam, objek pinjaman, ijab dan qabul. Syaratnya jelas, tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan di awal. Disinilah masalah muncul. Sebagian besar pinjaman online menetapkan bunga sekian persen sejak awal akad. Bahkan ada denda yang terus bertambah jika terlambat membayar. Dalam kaidah fikih disebutkan, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Jika tambahan itu menjadi syarat sejak awal, maka itu termasuk riba qard. Mayoritas ulama sepakat bahwa pinjaman berbunga termasuk riba. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional menegaskan bahwa praktik pinjaman berbasis bunga adalah haram. Karena dalam akad utang, Islam hanya membolehkan pengembalian sebesar pokok pinjaman. Tambahan yang disyaratkan adalah riba, sekecil apapun itu. Riba tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada keberkahan hidup. Harta mungkin bertambah secara angka, tetapi keberkahan bisa hilang. Banyak kasus pinjol menyebabkan stres, konflik keluarga, bahkan depresi. Islam melarang riba bukan untuk mempersulit manusia, tetapi untuk menjaga keadilan dan menghindarkan kezoliman. Lalu apa solusinya? Pertama, hindari utang jika tidak mendesak. Kedua, pilih lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad sesuai syariat. Ketiga, tingkatkan literasi keuangan agar tidak mudah terjebak. Ingat, kemudahan tidak selalu berarti keberkahan. Mari bijak dalam berutang dan pastikan setiap transaksi kita sesuai syariah. Karena sejatinya, ketenangan hidup tidak datang dari cepatnya dana cair, tetapi dari hati yang tenang karena terhindar dari riba.
Bijak berutang, selamat dari riba.